Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujin Arifin di channel Rumah Falsafah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah pepatah yang sudah sangat kuno dan populer, biasanya untuk semangat sih, untuk menyemangati seseorang atau sekelompok orang lah intinya. Jadi kata-katanya adalah berilah kail, jangan beri ikannya. Itu pun guru saya ada yang menasihatkan seperti itu, bahwa agar seorang berhasil itu jangan dikasih matangnya, tapi kasihkan mentahnya. Dalam artian ya, berikan kailnya, jangan kasih ikannya. Waktu saya mendengar itu, saya sudah berpikiran, kenapa harus kasih kail, mendingan ikannya. Kalau itu kan sebenarnya maksudnya berikanlah jalan untuk mendapatkan sesuatu, jangan langsung dikasih. Misalkan seseorang mau dapat uang, itu tidak dikasihkan uangnya, tapi dikasihkan usaha, dikasihkan sebuah usaha. Tapi kan tidak gampang banget dalam kata-kata berikan kail, jangan kasih ikannya saja sudah sangat ribet ya, apalagi bagi orang-orang seperti saya yang tidak begitu suka mancing. Dikasih kail bingung kasih makan apa untuk ikannya. Ikan yang mau saya dapatin ikan apa, pakannya apa. Kalau cuma dikasih kailnya, saya kasih cacing, saya harus cari cacing dulu. Cacing carinya di mana? Udah begitu mancingnya di mana? Cocok nggak sudah ketemu dengan misalkan di sungai. Air di sungai itu ada ikan yang ingin saya makan apa enggak? Dalam pikiran saya, mendingan kenapa nggak dikasihkan ikannya saja. Ikan, kalau saya tidak cocok, ikannya saya jual di pasar. Saya belikan ikan yang lain misalkan, atau saya belikan makanan yang lain misalkan yang saya suka. Jadi seperti itu, saya sudah berpikir seperti itu pada waktu itu. Dan memang begitu saya kuliah, guru saya bilang kata-kata mutiara dari manusia itu pasti ada kurangnya, pasti akan didebat pada suatu saat. Dan memang saya sudah jangankan suatu saat, begitu saya diberitahu seperti itu pun, tentang pepatah ini, beri kail jangan beri ikannya, itu pun dalam pikiran saya sudah mendebatnya, karena guru saya tidak ungkapkan. Hanya dalam pikiran saja saya mengatakan, masa sih dikasih kailnya, seharian mancing aja belum tentu mendapatkan ikannya. Solusi-solusi ya memang sih, untuk mendapatkan, kita niatnya memang kadang baik, tapi hasilnya belum tentu baik. Niatnya kita kan supaya dia berpenghasilan. Misalkan saya ingat satu kisah, ada orang ingin memberi sedekah 10 juta rupiah agar bermanfaat. Dia inginnya sedekah tersebut itu akan bermanfaat, berkelanjutan, bukan sekali kasih habis. Jadi dia kemudian 10 juta itu dia pikirkan bagaimana supaya berhasil. Dia kasihkan kepada pilihlah 5 orang, dia kasih 2 juta itu untuk modal dia usaha, entah jualan gorengan atau jualan apapun. Dan ternyata 5 orang itu kebetulan, karena memang dari awalnya mereka tidak bakat usaha, ya mentok juga. Karena seseorang yang tidak tahu manajemen usaha, saat dia berusaha, pasti bisa dipastikan usahanya akan bangkrut. Karena memang dia harus tahu masalah perdagangan itu harus seperti apa. Kalau asalan, ya pada akhirnya tidak bisa jalan.
saya bukan menafikan berkah ya, bukan menafikan berkah. Ini adalah dalam konsep nyata bahwa saat seseorang tidak ahli dalam bidang tertentu dikasih modal untuk usaha yang dia tidak ahli, pada akhirnya ya tidak berhasil. Sama seperti orang yang tidak suka mancing, bukan dikasih ikan, dia suka makan ikan, bukan dikasih ikan, dikasih kail. Pada akhirnya dia harus cari pakan ikannya, kemudian dia harus cari di mana tempat dia harus mancing. Pada akhirnya karena capek untuk melakukan seperti itu, akhirnya tidak dapat ikannya, kailnya pun percuma. Dan dalam usaha, dalam cerita tadi yang 10 juta dikasihkan kepada 5 orang yang ternyata tidak ahli dalam usaha, ya akhirnya bangkrut. Pokoknya cerita itu panjang sebenarnya, cerita bahwa memberikan 10 juta itu bagaimana supaya berhasil, dan memang masalah tersebut juga tidak terselesaikan. Bahkan dalam tingkatan negara pun masalah-masalah seperti ini lebih banyak tidak terselesaikan, walaupun niatnya memang untuk bantu supaya untuk usaha. Jadi komen saya dari awal tadi mengomentari bahwa kata-kata mutiara atau pepatah yang diungkapkan sudah dari zaman kuno, berilah kailnya, jangan kasih ikannya, ternyata kadang lebih baik kasihkan saja ikannya daripada berikan kailnya. Kailnya mungkin mahal tapi ternyata kail joran sekarang, kalau yang bagus wah bisa sampai jutaan. Ikan dikasih ikan mungkin 1 kilo bisa 50.000, bisa 100.000, atau yang mahal-mahal 500.000 mungkin ada. Coba 2 juta itu dibelikan ikan, berapa orang yang bisa dikasih ikannya daripada belikan joran. Ya memang ada joran yang murahan gitu ya yang murah gitu ya, nggak murahan juga, murah, bikin dari bambu mungkin atau pelepah sawit ya bisa gitu, atau kayu atau apapun. Dan perlu diingat juga, mancing itu ada tingkatannya. Orang mancing, ada orang yang mancing karena dia bukan ahlinya, yang tidak pernah bisa mancing. Tingkatan mancing yang pernah saya baca, insya Allah akan saya bahas di video yang lain. Tapi yang jelas, yang paling kelihatan itu orang mancing. Yang ahli dan tidak ahli itu ada beberapa tingkatan juga, nanti aja dibahasnya. Kalau yang ahli itu ya mancing ya pasti dapatnya banyak. Kalau yang ahli sehari semalam mancing 1 ekor pun belum dapat ya ada. Jadi seperti itu ya, dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf, semoga kata-kata pepatah mutiara ini tidak 100% benar, tidak benar 100% salah. Cuma dalam keadaan tertentu terkadang memberi kail itu tidak tepat, lebih tepat kasihkan saja ikannya. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.